Assalamualaikum Pak Di. Ya, waalaikumsalam. Hari ini kita diskusi apa ya Pak? Hari ini kita masih membahas tentang tips untuk mandi yang mungkin menurut pakar kesehatan itu cukup bagus, dan saya sependapat dengan itu meskipun secara spesifik dari pakar kesehatan itu nggak dapat. Nah, di sini saya akan memberikan tips-tips sederhananya atau tata cara yang insya Allah sih cukup efektif karena ini sudah dipraktekkan banyak orang gitu kira-kira. Oh, mandi juga ada tipsnya Pak ya? Oh iya, harus mandi ada tipsnya, ada tata caranya seperti makan lah. Jadi kalau selama ini kan masih banyak berpikir bahwa mandi itu asal langsung siram kepala. Sebelum itu sebenarnya ada yang paling penting, itu bukan di daerah kepala. Awalnya adalah dari kaki. Dari kaki Pak? Yang benar dari kaki. Siram dulu gitu ya, Iya, kaki Pak ya? kaki pun juga nggak cuman cuci kaki, tapi dari sini, dari lutut. Lutut ya Pak ya? Iya, dari Dari lutut ke dulu. bawah, diguyur dulu. Guyur dulu kira-kira 2 gayung. Tunggu sampai kira-kira 60 detik ya, 1 menitan lah. 1 menit baru pundak yang ya, diguyur. pundak diguyur dulu. Udah diguyur, itu tunggu lagi kira-kira 1 menit baru mandi seperti biasa, kepala disiram. Kepala disiram. Iya, Itu perlakuannya sama dengan air dingin maupun air panas? sama. Jadi ketika kita misalnya di AC, misalnya kita rutinitas capek, lelah dan lain sebagainya, itu justru yang paling benar-benar rawan dan nggak bisa disentuh oleh air itu kepala. Jadi harus dirangsang dulu. Nah, paling penting rangsangan yang paling bagus itu untuk nyiram air di sini dari kaki. Lutut Ini ya? paling penting ya. Dari lutut tadi ya Iya, Pak? dari lutut, dan itu paling aman. Mungkin sering kan terjadi di orang jatuh dari kamar mandi, terus terjadi misalnya stroke, kaki digerakin susah dan lain sebagainya. Itu sebenarnya bukan karena jatuh di kamar mandi stroke, bukan, tapi ya diantaranya adalah pemicunya tuh mandi yang salah gitu. Itu terjadi juga bisa, kan orang kadang-kadang, saya baru tahu nih Pak, kadang-kadang orang langsung guyurnya adalah kepala. Iya, nah itu yang perlu kita rubah saat ini, karena bagaimanapun lebih baik kan kita mencegah ya daripada mengobati. Itu sih prinsipnya. Jadi kita harus merubah itu. Kayaknya apa ya Pak? Ya paling minimal itu pusing. Langsung pusing ya? Iya, langsung pusing. Setelah mandi bukannya enak, tapi malah pusing. Nah itu Gitu. minimal. Maksimalnya ya itu tadi, tiba-tiba langsung kayak Lumpuh. kepala muter, langsung jatuh gitu. Oh gitu. Mm-mm. Memang kadang-kadang kita kalau pulang kantor mandi air dingin seger, tapi kalau Iya. nggak tahu etikanya memang ada tadi Pak, langsung kepala malah jadinya makin pusing berarti Iya. Pak. Nah karena sebenarnya pusingnya itu karena itu tadi, kita asal guyur kepala, asal mandi langsung keramas gitu kan. Padahal seharusnya ya jangan sampoan dulu, tapi lutut dulu yang kita siram dulu. Kita tunggu ada teknik-teknik seperti yang sudah kita jelaskan, baru kita nanti pakai sampo misalnya dan lain sebagainya. Kalau waktu mandi Pak, baik pagi ataupun setelah aktivitas sore itu paling bagus tuh jam berapa ya Pak? Kalau pagi sih nggak ada batasan ya, pokoknya jam 12 malam ke atas itu bagus. Jam 6 pagi, jam 10 itu masih bagus. Nah sore itu batasannya adalah jam 5. Ini saya sepakat karena apa? Karena ketika kita pulang kantor itu sebenarnya sudah lelah, tubuh ini sudah lelah, otot terutama ya, otot sudah stres. Dia butuhnya itu bukan disiram oleh air, dikasih untuk perelaksasiannya adalah tidur, istirahat gitu. Nah seandainya harus misalnya nih, wah lengket badan dan lain sebagainya, cukup disiram aja, dilap-lap aja. Jadi misalnya kaki dicuci, tangan cuci, terus badan disiram sedikit-sedikit, langsung dikeringin pakai handuk, selesai gitu. Jadi nggak boleh buat mandi. Buat mandi itu kalau kita bicara mau sehat ya.
supaya kualitas tulang, fisik dan lain sebagainya itu bisa terjaga, bisa tetap prima, karena itu adalah kunci. Bagi saya sehat adalah aset, menurut saya aset paling mahal. Oh jadi begitu Pak. Wah baru tahu nih Pak saya Pak, perihal mandi yang nggak boleh diguyur langsung kepala. Oh iya. Ya memang sebenarnya kita sering mendengar informasi itu, bahkan sudah orang-orang tua dulu juga sering memberitahu. Bahkan kalau kita mengacu ke sunnah Rasul ya, memang alangkah baiknya mandi itu ya seperti itu, dari lutut dulu. Dan ternyata ketika kita teliti, kita rasakan dan kita lakukan penelitian, akhirnya ternyata itu masuk ke logis kesehatan gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan sih kita semua tetap sehat, kita tetap mau merubah mindset yang biasanya susah untuk nggak mandi setelah pulang kantor. Sekarang mungkin karena punya strateginya, kita jadi tahu. Ya pada akhirnya yang paling inti adalah semuanya sehat, itu aja sih. Wah terima kasih sekali Pak Hadi tipsnya nih. Mudah-mudahan bisa diterapkan gitu. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman juga yang melihat video ini mudah-mudahan bisa lebih sehat dengan mempraktekkan tips ini. Insya Allah aman, karena ini juga sudah diuji coba oleh banyak orang, sudah dipakai. Karena saya sendiri juga praktisi dan saya mempraktekkan ini, jadi bukan hanya teoristis gitu kira-kira. Itu saya akhiri video ini dan salam sehat tanpa batas.